Adalah Savana Rizky. Savana ini adalah seorang anak yang membuat alat mendeteksi asap, dan kita akan bicara lagi dengan Savana selain satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam. Savana dari mana, Saleh? Saya dari Pontianak. Apa yang Savana rasain di sana? Rasanya kadang matanya perih, dengan kadang napasnya sesak. Terus katanya suka mimisan juga ya? Iya. Sekolah libur, Savana? Alhamdulillah sekarang udah nggak libur lagi. Sekarang udah nggak libur. Sempat libur berapa lama? Sekitar 1 minggu. Oke. Keinginan Savana apa sih? Agar Kalimantan dan Sumatera tidak terkena asap oleh yang telah saya ciptakan. Kamu nyiptain apa emang? Alat pendeteksi dini asap akibat kebakaran lahan dan hutan. Kamu yang nyiptain? Iya. Oh ya? Ide dari mana? Awalnya karena sering sakit muncul ide. Akhirnya dikasih tahu kepada guru pembimbing. Akhirnya dibuat di sekolah. Tujuannya bikin ini apa? Agar asapnya mudah dideteksi sejak dini. Ini bisa dipraktekin nggak? Bisa dipraktekin. Oh, nanti kita praktekin. Oke. Ini berarti di situ udah kebiasa ya, ada asap udah biasa ya? Udah biasa. Udah biasa. Itu Kak Seto gimana tuh? Tadi saya juga bicara sama Ira juga, katanya udah kayak musim duren tuh asap di situ. Iya, memang biasa, tetapi toh tidak layak untuk anak ya. Dan ini artinya harus menjadi kepedulian kita yang sangat serius. Walaupun misalnya kadang-kadang dikatakan wah justru demikian lahirlah kreativitas membuat, saya kira bukan alasan itu lalu membiarkan adanya penderitaan yang sudah lalu apa yang harus dilakukan apa gitu? Karena sampai sekarang juga ya pemerintah juga sudah berusaha katanya, bantuan sudah masuk, tapi kan nggak. Ya, saya kira yang paling mendesak adalah mereka diberikan tempat, khususnya yang sangat rapuh ini, yang sangat ringkih anak-anak ini, di tempat-tempat rumah-rumah aman tadi. Seperti yang Ira katakan tadi ya, wakil wali kota. Wali kota ya. Oke.
Jadi adanya Itu yang tempat paling mendesak, tempat ya. pengungsian, contohnya Betul, pengungsian betul. dengan sterilisasi Betul. bebas asap betul, dari sana. Betul, betul. Oke. Dan itu belum terjadi sampai sekarang. Ya. Aku rasa cuma Pak Wakil Wali Kotaku aja yang udah melakukan itu. Keren. Sempat ketemu dengan Pak Wakil Wali Kotanya. Belum. Tahu dari mana ada itu ya? Teman-teman dari Pekanbaru kan akhirnya kita intens kan kayak mau kegiatan ini, terus dari teman-teman yang di sana, Pak ini udah begini-begini, oke siap aman. Terus saya kayak kita tuker informasi terus. Sebenarnya Jambi juga parah loh, Jambi tuh parah loh. Tapi orang nggak, Palangkaraya juga. Sebenarnya semua itu kalau kayak aku mungkin kalau aku tinggal di Jakarta mungkin nggak peduli ya ke situ ya udahlah asap gitu loh. Ya kayak lo asap paling asap gitu kan. Setelah ada di sini, oh my god, lihat kan TV-nya yang tadi yang di video tadi itu beneran, itu bukan Photoshop. Itu asli asap. Dan kami harus hidup seperti itu. Itulah sebabnya makanya kenapa kita juga mencoba untuk mengangkat masalah ini gitu. Masalah ini supaya akhirnya bisa menjadi sebuah isu nasional sebenarnya, karena bukan isu lokal kan, ini kan sebagai isu nasional. Menjadi isu lokal karena larinya ke tempat-tempat tertentu. Tapi benar juga kalau misalnya anginnya ke Jakarta, apa yang terjadi nanti kalau pemerintahan diserang oleh asap, saya rasa akan lebih ribet lagi nanti hidupnya. Tapi katanya Savana diundang sama Bapak Presiden Jokowi karena alat ini, betul? Iya, betul. Apa Pak Jokowi bilang apa? Ditanya apa? Pak Jokowi menanya bagaimana cara kerjanya, bagaimana cara membuat alat itu, apakah ada akibat buruk dari asap tersebut. Jadi aku boleh nanya nggak Tovan? Boleh. Kamu waktu ketemu Pak Jokowi, kamu nggak ngomong gitu, Pak, saya sebagai anak kecil yang tinggal di Pontianak, saya engap Pak, gitu, nggak ngomong? Enggak. Ngap. Ya, emang engap kan maksudnya? Engap kan Cik, bener nggak? Gitu kan? Enggak, dia nggak nanya. Coba nanya sama aku ya. Nah, kalau kamu ditanya, kamu Kok jawab. nggak diundang sih? Pak, undang aku Pak. Pak, undang. Bikin kayak gitu. Undang Ira terribet. Makannya banyak ya, Dep. Oh, makannya banyak kalau undang. Aku kan bebek goreng aja. Nah, tapi dia mungkin karena nggak berani bicara ya. Tapi pertanyaannya begini, kalau misalnya asapnya nggak habis gimana, Savana? Yang kamu takutin apa sih? Yang takut anak yang ada di Kalimantan Barat semuanya terkena ispa. Karena teman saya pernah terkena asma gara-gara asap. Takutnya seperti itu. Iya. Cukup Kalau banyak kena is- teman-teman. Alhamdulillah cuma 1 orang. Tapi udah sembuh sekarang belum? Belum. Udah berapa lama? Udah sekitar 2 tahun. Bukan jangka sekarang, tapi jangka ke depannya. Semua bisa bilang anak-anak adalah penerus bangsa. Udara aja beli. Menerusnya di mana bangsanya? Close up ya? Close up, Eka di close up. Lagi dong. Oke. Nanti Savana akan praktek dengan alat pendeteksi asapnya. Tapi kita undang dulunya adalah Direktur Program dari Dompet Duafa, Bapak Imam Ruliawan. Minta apa satu tas? Siap. Mas Beto. Pak Imam, ini silakan. Baik, ada di. Ya. Silakan. Kasih tahu yang sini, Ira yang situ. Iya. Gimana Pak, sumbangan hari ini sejak kita bekerja sama dengan Dompet Duafa ya, dari Hitam Iya. Putih kita bekerja sama dengan Dompet Duafa untuk mengumpulkan dana untuk menyumbangkan ke mereka. Karena saya tadi lihat sih di Twitter Ya. yang anak kecil megang kalau Bapak Presiden tidak Iya. bisa Memberhentikan asap. menghentikan asap, tolong kirimin kami uang buat ke dokter gitu Iya. ya. Ya. Saya lihat tadi gambarnya. Udah berapa sekarang terkumpul Pak? Dana yang sudah terkumpul, alhamdulillah lebih kurang sekitar 300 jutaan. 300 jutaan. Dan dari Dompet Duafa, kami bergerak tanpa perlu menunggu harus dana terkumpul sekian. Yang penting apa yang kami miliki kita optimalkan untuk saudara-saudara kita yang hari ini mendapatkan cobaan yang berat. Oke, itu lebih fokus kemana ya?
Hari ini kita fokus di 2 bidang, Mas Dedi. Yang pertama adalah di bidang pendidikan. Seperti pekan lalu yang kami sampaikan, kami melakukan program homeschooling. Ya, betul. Di mana kami paham betul bahwa yang paling menerima dampak yang paling berat, dan ini juga berdampak di jangka menengah dan jangka panjang bagi sang anak adalah bukan hanya anak-anak, tentunya juga sang ibunya. Maka dengan program homeschooling kita mengirimkan para relawan guru menjadi fasilitator, datang ke rumah-rumah yang memang sekolahnya diliburkan. Seperti di daerah Pekanbaru, Palalawan, dan di Kampar, di Riau. Oke, selain dari homeschooling? Untuk pendidikan tentu kami juga ada trauma healing. Kami akan jalankan karena memang anak-anak tadi yang sudah yang disampaikan oleh Kak Seto bingung, stres dan sebagainya akan bagian dari kita lakukan pendekatan trauma healing. Kemudian di bidang kesehatan, selaras dengan dinamakan tadi oleh Kak Seto adalah Rumah Aman, kami juga menyediakan program Rumah Aman, di mana tidak harus sebuah bangunan yang permanen yang bagus. Yang penting di rumah itu kita bisa menyediakan fasilitas. Pada hari ini kalau orang mau dievakuasi juga kemana-mana semua asap. Sehingga perlu ada rumah penduduk yang kita jadikan mitra, yang kita berikan kepercayaan. Tolong kelola misalnya di dalam Rumah Aman itu ada air purifier, kemudian ada air bersih, kemudian ada sarana pendidikan buat homeschoolingnya. Kira-kira seperti itu di Rumah Aman tersebut. Jadi himbauannya, Khususkan untuk anak-anak ya? rumah itu memang kita dedikasikan untuk anak-anak, ibu-ibu hamil, dan usia lansia. Ya. Karena itu yang paling rentan. Iya, betul. Kalau relawannya yang terlibat siapa aja, Pak? Relawan hari ini yang terlibat dari jaringan teman-teman guru di Riau, kemudian juga dari jaringan teman-teman dokter. Kami bermitra, berpartner dengan Ikatan Dokter Indonesia, baik di pusat dan di cabang-cabang di mana daerah tersebut terkena dampak asap. Masker sudah dibagikan, Pak? Masker sudah kami bagikan, sudah hampir lebih kurang 60 ribuan masker di daerah Palembang, di Riau, di Jambi, kemudian di Pontianak. Tapi jelas itu masih kurang ya, Pak ya? Masih Ya, sangat kita- kurang. Masih. Tadi pagi Mas Ded, yang aku bilang komunitas sahabat itu, pagi itu dalam waktu 130 menit 615 masker yang terbagi. Siang 500. Karena kami gitu kan yang tadi aku bilang 25 ada kumpulin bagi, ada kumpulin bagi gitu. Dan memang Kampar dan Pelalawan itu memang yang paling parah ya Pak Betul, ya? betul. Itu yang Betul. paling parah. Betul. Itu memang 1,5 jam dari Pekanbaru ya Pak? Iya. Pekanbaru aja udah parah, apalagi itu tempat 2. Iya. Gitu. Itu benar. Makanya aku bilang, udah sekarang kita nggak usah pada ribut, nggak usah pada apa, udahlah. Kita nih orang-orang yang masih punya rasa manusiawi, ayo kita gerak sendiri. Biarlah para pemerintah, orang-orang itu sibuk dengan urusan, maksudnya mengurusin yang lain, kita urusin ini aja. Tahu buktinya kita bisa bergerak kan Pak? Betul. Masih Kita banyak bergerak manusia sama-sama. berhati nurani kan Pak? Iya, Nah, Hari ini krisis nilai kemanusiaan, lawannya hanya kemanusiaan aja. iya. Jadi dilawan dengan contoh nyata. Iya. Saya pakai masker ini nggak sampai 1 menit aja udah luar biasa rasanya. Iya. Padahal di sini tidak ada asap, Mas Dedi. Bagaimana anak-anak kita, ibu-ibu hamil kita, saudara-saudara kita yang lansia, saya nggak bisa membayangkan. Saya Pak, kemarin 2 bulan di sana Pak, kabur juga Pak. Kira juga. Karena saya bawa anak saya Pak, bukan saya melarikan diri, tapi saya membawa anak saya untuk berobat ke Jakarta, Menyelamatkan anaknya. menyelamatkan untuk dulu. Ya, tapi tidak semua orang beruntung seperti itu, Pak. Ya itulah makanya kan aku bilang biarlah mereka sibuk dengan urusan mereka, marilah kita yang masih punya rasa manusia ini, kita semua ini, jadi bagi-bagi tugas lah. Jadi biar mereka selesaikan masalah mereka, kita selesaikan masalah yang ada gitu. Mungkin dengan begini mereka lihat kamu berhasil gitu kan. Walaupun akhirnya tidak menyelesaikan apapun ya sebenarnya kalau menurut saya loh. Tapi setidaknya kita bergerak gitu ya. Dan dilawannya dengan kemanusiaan juga gitu kan. Hari ini yang dibutuhkan adalah cepat, tepat, bermartabat, Mas Dedi. Ya. Ya. Jadi dilawan dengan kemanusiaan. Iya. Baik. Kalau fasilitas kesehatannya selain itu ambulan gratis Iya. sudah ada juga katanya? Kami siapkan ambulan siap antar jemput. Ya. Makanya tadi Rumah Aman tadi juga berfungsi sebagai posko informasi. Dan di situ juga dipastikan alat komunikasi bisa berfungsi dengan baik, seoptimal mungkin. Sehingga ketika ada masyarakat yang membutuhkan kebutuhan yang emergensi, ambulan yang kami sebarkan, yang kami jadikan partner mitra di beberapa daerah cabang Dompet Duafa berada di situ, siap 24 jam untuk memberikan pertolongan secepatnya. Oke. Harapannya begitu, Mas Dedi. Maaf Pak, kalau boleh tanya, Siap. di Riau itu di Pekanbarunya di mana Pak? Maksudnya biar dikasih tahu ke pemirsa posisi rumahnya tuh ada di mana, terus udah gitu poskonya Dompet Duafa di mana gitu loh Pak. Posko Dompet Duafa hari ini ada di daerah Jalan
mohon maaf saya agak lupa persisnya, tapi di sekitar agak ke pinggir kota, Mbak. Berarti daerah Kampar ke sana ya? Daerah Kampar. Jadi memang kami berharap sebagai kegiatan nyata hari ini buat teman-teman, bukan hanya Dompet Duafa yang hari ini bergerak, banyak lembaga kemanusiaan. Yang paling penting adalah timbulnya kepedulian buat seluruh masyarakat Indonesia. Tadi sedih saya dengar Mas Dedi bilang Singapura sudah bantu, dan bantunya hanya masker, mohon maaf Mas Dedi. Masker yang itu ya Pak ya, yang biasa ya, bukan yang M3 ya Pak? Ini rasanya apa ya, sampai sebegitu sih martabat bangsa dibantunya hanya masker gitu. Jadi ada aware aja seluruh masyarakat Indonesia, udah punya visi yang sama, kita menyelamatkan hari ini anak-anak Kaseto yang 10 tahun, 15 tahun lagi yang mungkin akan berdiri menggantikan Mas Dedi, menggantikan kita semua. Di dalam tubuhnya udah banyak partikel-partikel beracun, ini nggak bisa bayangin. Jadi saya mengajak, ada kepedulian saja, lakukan apa yang bisa dilakukan, walaupun hanya doa, sesudah sholat, sesudah beribadah seluruh agama, 10 detik, selamatkanlah, berikanlah hujan yang seoptimal mungkin. Allah, Tuhan Maha Tahu yang terbaik buat masyarakat ini. Ada hujan saja, berturut-turut 2 atau 3 hari. Karena yang hanya kekuasaan Tuhan, hanya kekuasaan Allah hari ini yang bisa menolong kita semua. Dan nggak bisa, kalau bahasa teman-teman saya adalah, hari ini boleh kita angkat tangan, Tuhan akan turun tangan. Kita juga harus berusaha. Siap. Ya. Mas Dedi, jadi Savana kesini nggak sendirian, ada guru pembimbing Savana yaitu Pak Ratno. Boleh kita undang ke sini Pak Ratno? Oke. Coba Pak Ratno, kita mau coba alat pendeteksi asap. Cara kerjanya gimana, Savana? Kita mau coba Ayo, sekarang. langsung kita. Halo Pak. Sekarang ya. Jauh-jauh aja. Jadi ini yang bikin Savana. Jadi cara kerjanya gimana? Ini yang dilihatin sama Bapak Presiden. Iya. Anak kreatifnya itu apa ya? Bisa sambil dijelasin nggak Savana ini lagi prosesnya apa dulu? Asap akan masuk ke di sini dan akan menenangi sensor asap. Sensor asap akan mengalir ke NC-NE555 dan akan membunyikan buzzer. Sudah cukup dapat. Oke, jadi tujuannya ini adalah untuk mendeteksi adanya asap gitu ya? Iya. Oke. Dia menunggu, biasanya 1 menit baru, karena takutnya kalau di hutan ada sedikit asap tiba-tiba bunyi, makanya kita kasih jeda waktu. Ya. Oke. Nah, seperti permasalahan asap yang ada di mana-mana, nyalainnya gampang, matiinnya susah. Ya kan? Nyalanya gampang. Pak. Biar ngelakuin mau nyobain asap nggak? Enggak. Kalau bisa nyobain satu hutan Iya, dong. nyalanya gampang. Cobain aja. Yang nyalain orang-orang seperti Bapak itu. Matiinnya susah tapi Pak, gimana itu Pak? Oke, kita lanjut lagi, saya satu ini jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Setiap manusia memiliki hak hakiki untuk hidup. Hak untuk menerima keadilan dalam hal kecil, yaitu bernafas. Namun terkadang yang namanya sebuah hak dirampas oleh tangan-tangan yang tidak bermartabat. Dirampas oleh sebuah keserakahan tanpa kita tahu siapa. Sedikit asap yang ada di panggung ini membuat mereka terbatuk, membuat saya sesak dalam bernafas. Dan seperti biasa, mereka yang terampas biasanya hanya bisa diam, bisu tanpa bicara. Indonesia adalah negara di mana kita dilahirkan.
kita diberikan hak untuk hidup, untuk berkarya, untuk meneruskan cita-cita, untuk membangun bangsa dari anak-anak muda yang kita punya. Dan kita ingin membuktikan bahwa kita mampu mengambil kembali hak kita yang sudah dirampas, entah oleh siapa. Bangsa kita sudah merdeka puluhan tahun yang lalu. Tapi apakah benar bahwa bangsa kita sudah merdeka ketika hak hakiki untuk bernafas segitu mudahnya diambil? Ketika untuk bernafas saja kita sulit. Ketika kita bangun tersedak, terbatuk, mata yang perih, berbicara yang susah. Apakah kami sudah merdeka? Atau harus ada korban untuk ini semua menjadi beban? Dan beranikah kita bersuara, sekali lagi bersuara, mengatakan bahwa ini adalah hak kami, hak hakiki bangsa ini, hak untuk bisa bernafas, untuk melihat anak kami kembali sekolah, untuk melihat anak kembali tidak sakit, bernafas dengan lega. Bencanakah ini? Atau tragedi? Atau sebuah petaka dari tangan-tangan jahil yang tidak memiliki hati nurani? Mungkin kami bodoh dan kami tidak mengerti. Namun kami bisa bertindak. Kami bisa bersuara. Karena hanya dengan kemanusiaan kami akan melawan orang-orang yang tidak berkemanusiaan. Untuk mengambil kembali hak kemerdekaan kami untuk dapat bernafas kembali. Ini adalah saatnya kita membuktikan adanya Pancasila, persatuan Indonesia, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Suarakan isi hati kita, tanpa anarki, tanpa kekerasan. Dan dengarkan kami, wahai para pemimpin. Kami percaya pada kalian. Kami mendukung kalian. Bahwa kami kembali ke dalam sebuah kemerdekaan. Tunjukkan kami keadilan. Karena kami tidak meminta banyak. Kami hanya ingin bisa bernafas. Ketika hakiki manusia dirampas, maka rasa kemanusiaan adalah satu-satunya jalan untuk menghidupkannya kembali. Kami melawan asap. Inilah hitam putih.